charger. Mana? Progres selama 2 minggu cuma ini aja berarti Mas Yes. Iya Pak, baru nentuin judul sama sedikit latar belakang, tapi masih coret-coretan gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya bilang kalau misalnya kalian nggak paham, tanyakan gitu loh. Jangan sampai salah kerjain. Baik Pak. Nah, gini aja ya sekarang ya. Nanti saya kasih waktu sekitar 3 hari ya kalian untuk membedah isi dari proposal ini, ngerti kan? Jadi ada proposal Cipran, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada sekitar di sini kan ada 9 yang sudah saya kirimkan ke Google Drive. Nanti kalau misalnya emang ada data tambahan lagi dari keempat orang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, itu boleh. Jadi ada kalian punya yang cadangan sekitar kurang lebih 13 ya, 13 proposal. Oke, ini merupakan cadangan ya. Jadi kalian bisa milih. Misalnya nih kelompok 1 memilih bagian France boleh, atau kelompok si 2 memilih bagian si Lukmanul boleh. Tapi gini, ini kan ada punya si France sama si Lukmanul ya. Perbedaan mereka itu hanya variasi mungkin di pencahayaan, intensitas segala macam. Nah, tapi kalau boleh setiap kelompok itu berbeda-beda gitu. Jangan sampai misalnya gini nih, kelompok si Moses sama kelompok si Irfan itu sama-sama meneliti tentang mikroalga. Jangan. Kalau boleh setiap kelompok itu punya topik yang berbeda. Kalau boleh ya, gitu ya. Kalau boleh. Jangan sampai ada nanti ketika si Moses punya topik yang sama dengan si Irfan, sedangkan ada satu topik lagi yang berbeda itu, tapi mereka nggak ambil. Kalian nggak ambil di situ gitu loh. Ngerti kan? Berarti Pak. Kalau boleh, kalau selagi boleh untuk berbeda, silahkan gitu. Nah, di sini kan ada di sekitar 9, tambah dengan yang kalian akan cari nanti sekitar 4 proposal, gitu ya. Nanti ada 2 lagi yang wajib dikerjakan. 2 proposal yang wajib dikerjakan. Jadi katakanlah ada 13 proposal yang bisa dipilih dari 6 kelompok kalian. Oke. Ada 13 proposal yang bisa dipilih secara acak atau secara keinginan kalian untuk 6 kelompok. Sedangkan 2 kelompok lagi wajib memilih apa yang sudah kami kirimkan. Paham kan? Paham Pak. Ada 2 proposal yang akan kami kirimkan ke kalian, dan kelompoknya itu sudah dipilih sama Prof. Irfan gitu. Baik, Pak. Jadi kalau nggak salah kemarin itu ada kelompok yang namanya si Irfan Kurniawan. Ada Irfan di sini ya? Ada, Pak. Satu lagi siapa Irfan? Kemarin ada mungkin cerita sama Pak Irfan ya? Satu lagi apa ya? Kelompoknya ya, Pak. Kalau nggak salah. Iya. Kelompok Andrew, Pak. Kelompok Moses. Itu ya kemarin yang sering jumpa Pak Irfan ya? Iya, Pak. Yang sering dimintai Pak Irfan pertolongan atau bantuan kalian juga gitu? Iya, Pak. Soalnya Oke, berarti ada 2 kelompok ya. Jadi kelompok si Moses sama kelompok si Irfan yang akan mengambil judul ini. Oke, baik. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai judul yang akan kalian bawakan. Saya share screen dulu ya. Oke, ini dia, sorry, kelihatan ini ya? Kelihatan ya? Nah, ini dia ada proposal dari GRS, kemarin sudah lolos ya. Ini dia bidang bidang kelapa sawit juga.
Ada sekitar 4 orang. Tapi ini kan tahun 2022 ya. Jadi mungkin bisa diaplikasikan nanti ketika tahun depan lah sepertinya untuk dibuatkan alatnya. Jadi yang paling urgent sekarang adalah proposal tahun lalu yang sudah lolos tapi nggak dikerjakan gitu, ngerti kan? Jadi mungkin ini akan dimasukkan ke angkatan nanti 2023 nanti untuk penelitian 2023. Nah, sementara untuk penelitian mengenai biohidrogen itu akan dilakukan tahun ini. Yang mana proposal itu sudah diajukan tahun lalu gitu loh. Oke, jadi ini saya skip dulu tapi ini sebagai informasi aja ya. Mungkin kalian bisa nanti belajar atau bisa ngajari adik-adik kalian nanti mengenai ini. Ini dia penelitian mengenai integrasi produksi biogas berbasis POM menggunakan reaktor USB, HCPB, kombinasi membran ultrafiltrasi, dan upgrading biogas dengan teknologi bioscrubber. Ini dia lumayan ya harganya sekitar per tahun itu dia sekitar 670 juta kalau dikalikan jadi 1,34 miliar dalam 2 tahun. Ini kemarin saya baru masuk ya tahun ini, tahun 2022. Jadi ada Pak Bambang, ada saya, ada Pak Bang Dedi. Pak Dedi ini dosen di ITD, tahu kan? Institut Teknologi Del. Lalu ada Prof. Irfan. Nah, ini dia akan kita lakukan di tahun depan. Dan ini sudah lolos. Jadi sekarang itu fokusnya adalah untuk menyelesaikan apa yang sudah kita buat proposalnya di tahun lalu. Jadi tahun lalu buat proposal, ya sekarang lah buat alatnya gitu kan. Jadi seperti ini juga sekarang buat proposalnya, tahun depan lah dibuatkan alatnya gitu. Jadi ini di skip dulu, kita masuk ke bagian satu lagi. Dokumen. Oke. Ini dia ya. Ini dia. Jadi tahun lalu itu kondisinya, saya kan belum masuk ya, saya belum masuk. Dan memang kemarin itu Pak Bambang itu mau dimasukkan ke dalam sistem ini, ke dalam proposal ini. Tapi karena memang kemarin dia kekurangan kualifikasi, artinya dia nggak punya yang namanya SKCK, jadi nggak dimasukkan ke sini. Jadi ketuanya itu di sini ada Prof. Irfan, lalu ada dari Dr. Engineering Taufik Binur itu dari teknik mesin, lalu ada Muhammad Sigit Sayono. Ini yang dua-duanya ini dari Universitas Proklamasi 45 dari daerah apa kali? Daerah Yogyakarta lah gitu. Jadi judulnya ini adalah proses purifikasi biogas dari palm oil effluent dengan sistem absorpsi NaOH, spong iron, dan konversinya menjadi gas hidrogen tanpa emisi. Nah, inilah yang akan kalian kerjakan nanti. Bagaimana cara untuk membersihkan atau mempurifikasi biogas dan mengubahnya menjadi biohidrogen atau gas hidrogen. Paham ya? Jadi sistemnya itu adalah kita akan purifikasi biogas yang sudah kita buat di lab, baik dia sistemnya CSTR ataupun secara batch. Lalu kita lakukan sistem absorpsi NaOH, absorpsi menggunakan NaOH dan spong iron, gitu ya. Kalau dia spong iron dan NaOH ini adalah sebuah cairan yang akan kita tangkap menggunakan sistem sistem uap atau cair gitu ya, sistem uap cair. Oke. Nanti akan saya kirimkanlah sama si Moses ini. Ini di abstraknya, nanti mau dibaca-baca kembali. Lalu ada bab satunya. Sebenarnya udah gampang ya, jadi kalian sudah punya gambaran buatkan proposalnya gitu. Ini dia. Sebenarnya tujuannya itu adalah membuat green diesel. Oke, di mana green diesel ini merupakan salah satu produk inovasi bangsa yang merupakan hasil dari proses hydrotreating terhadap minyak kelapa sawit. Jadi prosesnya itu ada 2 kalau nggak salah ya di sini. Nanti mau dibaca-baca dulu ya. Inilah inilah buat kalian nggak tahu apa sih yang dikerjakan Bang Jul di lab, ngerti kan? Sering kan ada kirim-kirim foto. Sebenarnya kan tahu nggak sih ngapain kalian di lab itu kemarin yang ngirim-kirim foto? Tahu nggak?
Irfan, tahu nggak apa yang dikerjakan di lab itu sama Bang Zul? Katanya sih mau bikin alat KAG, Pak. Apa KAG itu? Kolom absorpsi gas. Nah, itu dia ya. Jadi ada dua yang akan kita buatkan alatnya. Yang pertama kolom absorpsi gas, itu dia menggunakan NaOH dan spong iron. Lalu satu lagi kita akan membuat yang namanya, ini dia, reaktor pirolisis metan, tipe bubble column reaktor. Ada dua. Satu dia reaktor purifikasi biogas berupa kolom absorpsi gas KAG. Lalu ini reaktor pirolisis metan tipe bubble column reaktor. Inilah yang akan kalian masukkan ke dalam proposal gitu. Mungkin satu orang yang akan membuatkan reaktor purifikasi biogas di penelitiannya. Jadi ini khusus nih kelompok si Irfan misalnya akan gimana cara untuk sistem purifikasi biogas menggunakan reaktor purifikasi untuk dengan menggunakan pelarut NaOH sama spong iron gitu ya. Nah, kemudian masuklah nanti ke kelompok si Moses. Nanti diceritakanlah bahwa hasil kami adalah hasil umpan atau keluaran dari kolom absorpsi gas, yaitu berupa biogas yang sudah memiliki konsentrasi CO2 itu di bawah dari 5%, misalnya gitu ya. Dari sinilah sebagai umpan kami yang akan diumpankan ke dalam reaktor pirolisis metana gitu, untuk menghasilkan yang namanya biohidrogen. Kira-kira paham ya? Jadi ada dua skop penelitian. Entah siapapun nanti yang pertama, misalnya si Irfan yang pertama menggunakan reaktor purifikasi, atau si Moses atau sebaliknya, itu boleh gitu. Jadi kalian harus pisahkan mana skop penelitian si Andrew, si Moses, mana skop penelitian dari si Irfan. Kira-kira paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi jangan nanti si Moses mengerjakan dua-duanya gitu, nggak bisa. Jadi tahapannya itu di sini. Penyiapan alat artinya menyiapkan material-material, lalu penyiapan bahan-bahan yang diperlukan, misalnya pembuatan biogas juga boleh. Jadi nanti si Moses ya, misalnya kalau pertama kali dia akan mempurifikasi, dia berarti ada dua proses nanti. Jadi dia ada proses pembuatan biogasnya, itu nanti diceritakan di sini. Lalu pembuatan purifikasi biogas dengan menggunakan proses absorpsi NaOH dan spong iron gitu. Oke. Jadi nanti kalian berdiskusi lah siapa yang duluan gitu, siapa yang siapa yang ngerjakan tahap awal, tahap 1, atau siapa yang ngerjakan tahap 2. Kira-kira paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah yang pertama, 6 kelompok itu yang sudah saya kecuali kelompok Irfan dan si Moses itu mengerjakan proposal itu yang dokumen proposal tadi yang ada sekitar 9 proposal ditambah dengan 4 proposal yang akan dicari nanti ya dari senior kalian, dan 2 kelompok lagi kerjakan ini gitu. Nanti 3 hari ke depan sudah ada pembagiannya ya, pembagian di antara 6 kelompok tadi. Kelompok misalnya kelompok si Deborah, dia ngerjakan bagian mana, topik yang mana gitu. Sudah mulai dibagi dari situ, biar nanti sisa yang 4 hari lagi biar fokus ngerjakan itunya, biar fokus ngerjakan studi literatur gitu loh. Tidak tertutup kemungkinan jikalau kalian bisa memvariasikan apa aja yang bisa divariasikan di proposalnya gitu. Nggak mesti proposal si Franz Alberto kalian kalian ambil mentah-mentah kalian jadikan sebagai proposal, enggak. Kalau kalian merasa itu kurang ataupun kurang update kah, kurang variasi kah, kurang perbaikan di metode kah, itu boleh gitu loh. Tapi topiknya mikroalga misalnya gitu ya. Jadi nggak bisa nggak melulu kaku kali mengenai pembagian judulnya tadi atau pembagian variabelnya gitu. Tergantung dari seberapa banyak sih kalian membaca jurnal gitu. Kalau banyak baca jurnal, artinya kalian mendapatkan beberapa pencerahan lah istilahnya dikatakan seperti itu, untuk bisa memodifikasi atau meningkatkan kualitas dari penelitiannya gitu. Kira-kira paham ya? Jadi 3 hari pertama itu nanti akan dibagi judulnya. Nanti mungkin si Andre akan membagikan di grup, boleh disampaikan di grup. Baru 4 hari kemudian kalian sudah mengirimkan kita sudah akan membawakan bahan-bahan itu nanti di pertemuan minggu depan. Seperti studi literatur dan jurnal-jurnal pendukung yang sudah kalian siapkan seperti itu.
Oke. Atau kalau boleh lebih cepat lebih baik ya. Jadi mungkin dalam 2 hari sudah bisa disiapkan itu pembagiannya. Atau mungkin dalam sehari juga bisa gitu kan. Karena mungkin kalian nanti minggu depan udah sibuk ujian ya. Jadi apa salahnya untuk menyiapkan itu di hari ini ataupun besok gitu. Oke, paham semua kan? Izin Pak. Oke, silakan. Jadi kan Pak, saya sama partner saya si Raisa kan udah milih tuh Pak salah satu judul yang dari Abang Kakak 2016 itu yang punya Bang Hehe Pak. Dan kami pun udah nyari ya dikit-dikit dari tinjauan pustakanya sama latar belakangnya baru sedikit lah Pak kami buatkan di Word-nya. Jadi itu apa kami bisa double booking duluan gitu Pak? Boleh, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Sebentar kita cek dulu ya. Si He itu dia pakai yang mana? Hehe. Penelitian LPP. Hehe. Jangan lupa ya dicari 4 orang lagi tuh ya proposalnya. Proposal penelitian Heidegger. Oke. Oke, gini ya. Jadi untuk reaktor saya share dulu ya, gini. Ini kan dia membahas Jimmy ini kan dia membahas ini ya, USB ya. Iya Pak. Nanti sebelum kalian buat judul ini, kalian harus cek dulu apakah ada yang menggunakan judul ataupun variabel yang sama gitu ya. Kalau sejauh ini yang sudah dipublish itu ada si apa namanya? Si Dewi, lalu Bang Surya kan, tahu kan? Bang Surya Pak. Nah, tapi kalau nggak salah ada mahasiswa S2 kita juga, itu angkatan alumni Teknik Kimia 2009 yang lagi S2, dia juga menggunakan penelitian USB. Saya kurang tahu dia menggunakan suhu berapa, tapi kemarin itu dia modifikasi penggunaan USB dengan kombinasi membran ultrafiltrasi gitu. Tapi mungkin di isunya saya kurang tahu. Nah, jadi mohon nanti koordinasi dulu ya ke apa namanya Kak Luri Adriani, tahu? Nah, namanya Kak Luri Adriani. Nanti saya kirim kontaknya ke kamu ya. Oke, paham kan? Untuk nanti saya akan kirim kontaknya. Ataupun nanti bisa dicari di grup Research LPPM. Nanti namanya Luri Adriani. Ada kok di situ. Oke? Dan itu berlaku untuk semua kelompok ya. Jangan sampai ada nanti kelompok yang double penelitiannya gitu. Nanti bakal sia-sia. Sebelum kalian mengambil judul dan variabelnya, kalian pastikan bahwa itu belum pernah diteliti. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Ini semua sudah ada ya. USB ini sudah ada di lab. Membran juga sudah ada. Jadi tinggal buat proposal, ngambil bahan baku, persiapkan, ngeran, selesai. Begitu juga dengan alat-alat yang lain. Jadi kalian nggak usah mikir lagi pengadaan alat ini gimana ya, terus gimana segala macam, nggak ada. Itu semua sudah ada. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dituliskan oleh angkatan 16 itu semua sudah ada. Kecuali memang untuk perancangan alat si Irfan dan si Moses itu masih belum. Jadi mungkin perlu sedikit mikir lah gimana perancangannya, dimensinya kah, laju alirnya kah, kemudian apa namanya, pokoknya semua lah gitu yang perlu dilihat, nanti kalibrasinya kah. Itu dia nanti capeknya di situ. Oke, ada lagi kira-kira? Nanti untuk Moses agak dipercepat ya Moses ya, untuk pembagiannya ya, biar kita nggak lama nanti. Baik Pak. Karena kalau semakin lama kami akan tersiksa nanti buat proposalnya. Apalagi di penelitian baru kan kayak pembuatan dihidrogen itu. Oke, ada lagi kira-kira sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tadi si Jimmy sama siapa ya kelompoknya? Raisa Pak. Bisa nggak kira-kira di
on cam kameranya biar tahu. Soalnya agak lupa juga wajahnya. Ini si Moses ya, ini wajah si Moses, ini si Jimmy, ini si Raisa, Jebora, Irfan, Joshua. Joshua gimana Joshua? Baru bangun? Enggak, Pak. Saya di ekologi, Pak. Ngapain? Hari ini jadwal piket saya, Pak. Oh, oke. Ini Joshua F. Manurung. Kalau Joshua Silalahi gimana? Lemas Joshua? Enggak, Pak. Saya partner dengan Moses tadi. Oh iya, sama Moses ya? Iya, Pak. Oke. Oh, si Arya gimana? Sama si Irfan? Iya, Pak. Oke, Arya ya. Kalau Rivaldi mana? Rivaldi. Oke, Pak. Sampai mana progresnya? Sebenarnya gini Pak, kemarin itu kan saya sama Bagus rencana mau ngambil penelitian Bang Ozeman Pak. Cuman rupanya setelah kami lihat lagi, punya Bang Ozeman dengan Bang Hehe itu mirip Pak. Jadi kemungkinan akan kami cari lagi Pak, variabel yang bisa Nanti kami boleh ubah. dicari dari itu. Ada kan tambahan lagi kan dari si Alfian, si Rizky Rangga, lalu si Olivia, ataupun si siapa namanya itu lagi? Si Zahrul ya. Silakan Baik, dicari Pak. lah. Lalu si Reni berkelompok dengan siapa? Dengan Rizky Ansari, Pak, tapi dia nggak aktif. Nggak aktif. Udah ada bahas mengenai ini judulnya? Belum? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Jadi kira-kira apa yang mau dibawakan? Pengaruh pemberian pupuk organik, pembuatan pupuk organik memakai ini, Pak, memakai kotoran sapi dengan penambahan arang kayu untuk pertumbuhan daun seledri, Pak. Nanti divariasikan sama ini, Pak, daun prei, Pak, atau Allium porum. Itu tuh apa itu? Pembuatan pupuk COA gitu? Iya, Pak, pembuatan pupuk organik, Pak. Jadi nanti pupuk organik ini kayak kita ini, Pak, gimana sih, Pak? Kayak untuk kita variasikan ke daun seledri gitu kan, Pak. Terus satunya lagi ke daun prei gitu, Pak. Terus kita lihat gimana kecepatan pertumbuhan tanamannya gitu, Pak. Oke. Nanti mungkin bisa dikirim ke saya ya proposalnya ya. Baik, Pak. Oke. Kalau boleh hari ini ya. Nanti mungkin biar tahu kesimpulannya gimana. Kalaupun dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan nanti akan saya itulah. Oke. Baik, Pak. Lalu Osama itu sama siapa kelompoknya? Saya dengan Rizky Pulungan, Pak. Ini bukannya kalian itu yang nggak sering di LPPM itu ya? Di ekologi ya? Enggak. Beda. Bukan kamu ya kelompok yang diminta Pak Irfan untuk lanjutkan penelitian di hidrogen? Enggak. Enggak, Pak. Oh, dua kelompok ini ya. Saya juga lupa ingat. Dari Osama gimana? Kami udah sepakat untuk ngambil judul dari Bang Satria, Pak. Yang pengaruh daya dan massa bahan terhadap pembuatan biocat, Pak. Dari TKS. TKKS. Ya. Oke, itu boleh juga ya. Nah. Ini Pak Irfan masuk nih. Tapi langsung keluar lagi. Namanya Yasmin Nabila tadi. Oke, tadi bagus bareng si Rivaldi ya. Tadi yang belum siapa? Deborah ya? Gimana Deborah? Izin Pak, sebelumnya Pak, saya dengan Deborah udah ada kepikiran judul, tapi judulnya tidak ada kaitannya dengan yang Bapak berikan, Pak. Yaitu kami ingin membuat suatu biobaterai, Pak. Oke. Nah, jadi judul yang kami pikirkan dan juga udah riset beberapa jurnal, kami mentoki judulnya itu Pak,
biobaterai berbasis polimer elektrolit dari limbah kulit markisa dan juga kitosan dari limbah kulit udang serta pengaruh penambahan PVA, Pak. Oke, boleh juga nanti ya. Nanti mohon diapakan aja, Moses ya. Apa aja memang masukan-masukan di sini, baik apa namanya. Tapi nanti juga dimasukkan juga nanti Joshua untuk pilihan di ini ya, pilihan di lab ini nanti. Izin Pak, sebelumnya kami udah ada buat latar belakangnya sih Pak. Yang mana? Atau boleh kami tampilkan aja Pak? Oh ya boleh, silakan. Ini bagus nih. Oke, lanjut. Jadi Pak, pada latar belakang ini kami membuat keperluan energi di Indonesia yang memang masih diperlukan hingga diperkirakan pada tahun 2050 Pak. Ke bawah lagi deh. Pada tabel kita dapat lihat kebutuhan energi pada tahun 2050 itu diperkirakan naik hingga sampai 3.125 juta ton BOE Pak. Jadi dari data-data ini maka keperluan energi sangat diperlukan ke depannya Pak. Jadi ke bawah lagi deh. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah. Jadi kebutuhan energi yang paling banyak dibutuhkan pada saat ini menurut kami itu baterai Pak. Jadi dari latar belakang ini ada kami tambahkan permintaan baterai global diperkirakan akan meningkat dari 185 pada tahun 2020 menjadi 2.000 pada tahun 2030 Pak. Jadi boleh lah. Dan untuk biobaterai yang kami buat itu Pak terbuat dari limbah kulit markisa. Kenapa? Karena kandungan dari kulit markisa itu mengandung asam sitrat Pak. Dan juga sebelumnya biobaterai ini juga udah pernah saya bawa ke penelitian dengan teman-teman 19 yaitu dengan judul biobaterai dari kulit jeruk Pak. Jadi pada kulit jeruk ini mengandung asam sitrat yang bisa dibuat sebagai sumber elektrolit pada pembuatan biobaterai. Nah pada markisa ini kandungan asam sitratnya itu lebih besar Pak dari si kulit jeruk tadi. Jadi menurut saya itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai pasta elektrolit Pak ke depannya Pak. Kalau untuk kandungan asam sitratnya ketinggian mana? Kandungan asam sitratnya itu tinggian di markisa Pak, tapi harus melalui proses fermentasi dulu Pak. Kandungan asam sitratnya itu saya udah riset beberapa jurnal itu ada di 1,8 sampai 2,4% Pak kandungan asam sitratnya. Sedangkan maaf Pak, koreksi, kandungan asam sitrat pada markisa itu 2,4 sampai 4,8%, sedangkan kandungan asam sitrat dari kulit jeruk itu hanya 1,8% Pak. Oke. Lanjut. Selanjutnya pada penelitian ini kami menggunakan VVA. Kami gunakan VVA untuk sebagai material pembentuk pasta elektrolitnya Pak, dan juga untuk PVA ini berguna untuk memperluas ukuran pori partikel sehingga dapat meningkatkan sifat amop dari suatu partikel yang akan dibuat dari baterainya Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Kalau misalnya bagian dari polivinil alkohol itu gunanya untuk apa? Itu untuk untuk memperluas ukuran pori partikel Pak. Nanti gimana campurannya? Penyampurannya gimana? Campurannya itu nanti kan bahan yang kami gunakan itu limbah kulit markisa dan kitosan dari kulit udang. Jadi kami pertama itu kami buat larutan PVA-nya, selanjutnya dicampurkan dengan limbah kulit markisa, lalu dicampurkan dengan kitosan dari kulit udangnya Pak. Baru nanti dilakukan pencampuran hingga terbentuk suatu gel Pak. Nanti gel itu nanti yang akan dimasukkan ke biobaterai yang akan diukur kapasitas baterainya Pak. Oh iya. Oke. Saya sangat menarik juga ini ya. Tapi mungkin apa namanya? Kalau saya sih disuruh untuk membimbing kayak gini, saya mau gitu kan. Tapi kembali lagi, saya sampaikan dulu nanti judul kamu ke mereka berdua, ada Pak Irfan atau Pak Bambang.
Nah, masalah nanti mungkin ketika nanti pada saat pengujian ya atau pembimbingan nanti ya, misalnya kayak seminar proposal dan seminar hasil kan, itu kan mereka yang membimbing atau menguji ya, atau sebagai pembanding lah gitu kan. Nah, takutnya kalau mereka nggak menguasai juga, mungkin nanti agak sedikit kurang maksimal. Paham ya Joshua ya? Jadi dari kalian kan sudah oke nih, sudah bagus, sudah menguasai lah kita katakan. Nah, tapi kita juga melihat nih gimana sih apanya dosennya, apakah mereka tertarik gitu loh. Tertarik dalam artian mereka sudah paham sedikit lah minimal gitu ya mengenai topik kalian ini. Nanti akan saya diskusikan dulu dengan Pak Irfan atau Pak Bambang. Kalau misalnya mereka oke, ini boleh diteruskan gitu loh. Karena yang membimbing kan bukan saya ya. Secara administrasi kan mereka gitu kan. Gak masalah saya sekarang membimbing, tapi mungkin nanti ketika pas hasil kasihan di kalian juga gitu kan, gak ada yang bisa bantu nanti gitu loh. Tapi saya akan juga secara maksimal untuk menyampaikan ini ke mereka gitu. Gak apa-apa ya Joshua ya. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti boleh dikirimkan dulu atau disampaikan dulu ke si Andreo apa aja topiknya, lalu sejauh mana kalian sudah mempelajarinya dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk proposal yang akan kalian kirimkan. Baru kita langsung diskusi lebih lanjut seperti itu. Bisa ya Joshua ya? Baik Pak, bisa Pak. Oke. Ada lagi kira-kira? Nah, jadi mohonlah kepada si Moses kalau bisa dalam 2 hari ini ya Moses ya. Jadi kayak misalnya kayak si siapa tadi namanya, si Joshua ya. Joshua bareng si Deborah. Nanti kalau boleh ada 2 pilihannya ya. Satu dari judul yang sudah saya tawarkan dan satu lagi permintaan kalian itu yang biobateri. Oke? Baik, Pak. Tapi masing-masing kelompok sudah ada di sini ya perwakilannya ya? Udah semua berarti ya? Ada Pak, belum Pak. Siapa? Grup Venan dengan Faridatul Pak. Oke, nanti mohon dibuatkan apanya aja nanti. Monitoringnya. Dan agak lengkap ya, Moses ya? Baik Pak. Jadi poin-poin utama itu harus disampaikan nanti biar dosen kita yang lain paham alurnya gimana. Udah sampai mana sejauh progres kita dalam bimbingan yang sudah berlangsung selama berapa minggu ya? 3 minggu ya? Iya Pak. Tapi masih 2 kali pertemuan. Oke. Ada lagi kira-kira? Oke, kalau tidak ada lagi, sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pagi. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Udah di itu kan, dokumentasi kan? Sudah, Pak. Di foto ya? Oke. Terima kasih ya, izin keluar ya. Baik, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak.